Ahmad, mau presentasi dulu yang kemarin. Ini bingung Bingung yang mana? menjelaskannya. Oh, hmm, nggak, it's okay sih ya sebenarnya. Berarti mau mau hari ini atau besok aja? Masih bingung. Rasa masih. Ahmad mau buat project sendiri, data analisis tapi? Insya Allah bisa. Hah? Insya Allah. Oke. Kapan rencana mau dikumpulkan? Kalau gitu. Lihat kalender dulu. Hmm? Lihat kalender dulu. Oke. Oke, sekarang kakak lanjutin materinya berarti. Lihat. Oke. Sekarang kakak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ahmad sudah sampai di algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Ahmad sering mendengar istilah ini, pernah mendengar atau belum pernah sama sekali? Hmm? Pernah mendengar doang. Ah? Pernah mendengar doang. Apa itu kira-kira? Apa yang terbayang kalau Ahmad mendengar algoritma pembelajaran mesin? Nah, apa yang terbayang, Mat? Tahu dalam. What? Apa, Mat? Nggak tahu. Udah lama dengerin. Kenapa? Nggak jadilah. Kenapa? Kenapa? Ya tadi ya tadi. Oke, sekarang kita coba belajar machine learning yang bagian dasar ya. Nah, apa itu sebenarnya machine learning? Jadi nanti kita coba diskusi tentang pengujian AB. AB ini adalah sebuah apa namanya metode ya sebenarnya. Nah, apa itu pengujian AB? Pengujian AB itu adalah metode penelitian hipotesis yang didasarkan pada pengujian produk pada sebagian pengguna yang dipilih secara acak. Nah, kakak mau tanya, Ahmad masih ingat apa itu hipotesis? Nggak tahu. Itu jawaban sementara ya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Nah, keberhasilan pengujian itu biasanya ditentukan menggunakan berbagai metrik. Nah, metrik itu apa, Kak? Metrik itu adalah indikator numerik atau yang digunakan untuk mengukur apa namanya kualitas dan efektivitas produknya. Produk yang Ahmad buat. Misalnya nih, Ahmad membuat bot. Nah, Ahmad mengukur bot itu berhasil atau tidaknya itu nama alat ukurnya disebut metrik. Oke? Oke, Mat? Ahmad. Iya. Oke. Nah, sekarang ini tahapan-tahapan pengujian, Mat. Pertama, Ahmad apa namanya? Tentukan tujuan utama, tentukan hipotesis, tentukan metrik pengukuran, siapkan eksperimen, dan lakukan eksperimen dan kumpulkan datanya. Nah, sekarang kita berbicara tentang machine learning. Apa itu? Machine learning itu sederhananya adalah eh, alat untuk memecahkan masalah, ya, yang mana salah satu tugasnya adalah mengklasifikasikan pengguna baru ke dalam beberapa kelompok berdasarkan data yang dikumpulkan. Ada dua sebenarnya tugasnya, mengklasifikasikan dan memprediksi. Gitu, Mat ya. Nah, sekarang mari kita bahas. Nah, machine learning itu termasuk bagian dari sains data, Ahmad ya. Sains data. Apa itu data science? Nah, ini dikenal sebagai apa, Mat? Diagram ini dikenal sebagai apa? Diagram apa ini namanya? Masih ingat? Ini. Tapi Diagram ini huruf pertamanya. Pen ya. Oke. Ini disebut diagram pen. Nah,
Data science itu dibangun oleh keilmuan matematika dan statistik. Kemudian bidang subjek kita, misalnya Ahmad bidangnya itu adalah fisika, maka Ahmad bisa mengkombinasikannya. Kemudian komputer dan algoritma dan computer science. Nah, kemudian perpecahan antara algoritma dan computer science, bukan perpecahan, tapi kayak gabungan antara dua bidang ilmu ini dikenal dengan istilah data analisis yang udah kita pelajari kemarin. Kemudian antara matematika dan statistik serta sesuatu hal yang sifatnya bidang kita, misalnya fisika, itu dikenal dengan science, ya. Kemudian matematika dan komputer dikenal dengan istilah pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, semua ini membentuk namanya data science. Gitu, Mat. Oke? Paham? Paham, Mat? Ya Allah, Pak. Oke, selanjutnya sekarang kita beralih ke apa definisi dari pembelajaran mesin itu sendiri. Definisi yang formal banget. Jadi pembelajaran mesin atau akrabnya dikenal dengan machine learning itu adalah suatu bentuk metode untuk menyelesaikan secara langsung suatu masalah dengan menggunakan algoritma tertentu. Ya, tetapi pembelajaran dalam proses penyelesaian banyak masalah serupa. Nah, sekarang dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa machine learning memungkinkan komputer untuk belajar memecahkan masalah tanpa memiliki algoritma solusi yang jelas. Gitu. Nah, sekarang apa peran matematika dalam bidang machine learning ini? Ya, selama proses pembelajaran, komputer menggunakan metode nanti statistika dan matematika, analisis matematika, teori probabilitas, teori grafik, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita pakai, Ahmad ya. Nah, model matematika itu apa, Kak? Model matematika itu rumus nanti. Kita akan berbicara rumus atau kumpulan rumus yang menggambar hubungan antar indikator kuantitatif. Nah, contoh-contoh model, Ahmad mungkin di HP-nya punya perakiraan cuaca, punya Ahmad, punya di Nah, laptop pun ada ya. Nah, itu ternyata perakiraan cuaca itu dibangun oleh machine learning, ya. Jadi dia menggunakan persamaan matematik gitu. Gitu, Mat. Kemudian keputusan pemberian pinjaman ataupun ini mungkin agak kurang akrab amat, filter spam. Nah, ini nanti bisa memfilter antara spam dengan bukan spam gitu. Mungkin kalau Ahmad ada email, itu nanti ada email yang tergolong spam dan bukan spam. Dia menggunakan machine learning dalam memisahkan dia termasuk spam atau tidak gitu. Nah, sekarang gimana komputer mengetahui cara membuat rumus yang akan membuat prediksi dengan benar? Yang pertama yang harus kita lakukan, Ahmad, kita siapin datanya ya. Kemudian pilih algoritma atau rumus matematika mana yang akan kita pakai. Kemudian pilih parameter dari algoritma tersebut atau rumus matematika tersebut. Gitu. Nah, sekarang data udah aman, kita coba sekarang buat algoritma dasar ya, yaitu membuat model berdasarkan algoritma klasifikasi. Oke? Nah, sekarang Kakak coba langsung ke sini. Ya, tugasnya itu kita coba nanti kembangkan model matematika untuk memprediksi nasib penumpang di kapal Titanic. Ini data yang biasa dipakai untuk membuat model ya. Kemudian, apa yang kita ketahui tentang penumpang? Nanti akan ada data tentang penumpang, deskripsi setiap kolomnya, dalam bentuk apa data disimpan, dan apakah mereka perlu dibersihkan. Nah, ingat ini perintah untuk apa, Ahmad? Import pandas SPD, ini perintah untuk apa? oh, Untuk untuk apa? Untuk apa cinta Gimana, Man? Ini untuk apa? lupa, lupa.
Oh, ini untuk terkoneksi dengan library Pandas. Ini untuk connecting. Connecting dengan library Pandas. Kemudian ini untuk read CSV. Ini untuk membaca datanya. Gitu, Mat ya. Oke. Kemudian print df.head ini untuk melihat preview atau ya 5 baris data yang pertama gitu ya. Nah, kemudian ini data penumpang nanti yang akan kita pakai ya. Ada passengers ID, survived, vehicle class, name, sex, age, and ship SP dan sebagainya. Ini keterangan-keterangannya ya. Kemudian ada lagi part, tiket, fare, cabin, and berth dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berbicara tanda-tanda apa saja yang bisa mempengaruhi apakah seseorang penumpang tidak akan terselamatkan atau tidak. Tanda apa? Pertama, gimana kita dapat menganalisis bahwa kita dapat menggunakan analisis ini. Perempuan, anak-anak, dan penumpang kelas satu memiliki peluang hidup lebih besar untuk peluang hidup lebih besar. Ya. Kemudian penumpang yang tidak bepergian sendirian memiliki peluang hidup lebih besar juga. Karena ada keluarga nanti yang ya saling bahu membahu, tolong menolong gitu. Kemudian kabin yang terletak di deck atas paling dekat dengan perahu sehingga penumpang di dekat kabin ini mempunyai kemungkinan lebih besar untuk selamat. Artinya akses ke perahunya itu lebih lebih dekat sehingga dia bisa ya secara logis gitu ya, dia akan yang pertama mengambil perahunya kemudian terselamatkan. Nah, kita coba dulu hal ini Ahmad ya, bahwa eh bahwa rata-rata perempuan itu yang bertahan sebanyak 74%, sedangkan yang laki-laki 18% gitu. Jadi ini jauh lah ya. Nah, kemungkinan ini apa namanya? Matriks untuk apa ya bahasanya? Pivot table-nya atau kita kategorikan berdasarkan kriteria tertentu bahwa penumpang tidak bertahan di kelas P1 sebesar 45,25. Kemudian di kelas P2 sebesar segini, semakin tinggi kelasnya, peluang untuk meninggalnya semakin kecil. Dan semakin tinggi kelasnya, peluang untuk bertahannya semakin besar. Oh, sorry. Semakin tinggi kelasnya, peluang untuk meninggalnya semakin kecil. Betul. Kemudian semakin rendah kelasnya, peluang untuk eh, meninggalnya itu semakin besar. Ah, gitu. Ini semakin kecil dan ini semakin besar. Gitu Ahmad ya. Oke. Nah, sekarang kakak mau Ahmad share screen ya. Ahmad share screen, kita coba olah data ini. Oke? Kakak kasih tahu caranya. Gimana? Aman? Ayo, Man. Buka Algo PS Code-nya. Oh iya, Ahmad main Valorant, Mat. You gotta like... Ahmad Maulana. Masya Allah. PW-nya apa ya? Ah, PW. posisi wena ini. Tak lupa, man. 6643.
Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Bentar, bentar. Itu klik course. Course. Kemudian Basics of Machine Learning. Nah, Ahmad nih bos. Senggol dong. Nah, itu. Nah, itu, man. Ya, iya, betul sekali. Atau kita ngodingnya di ini aja kali ya. Simpen dulu aja mat datanya kalau gitu. Kita ngodingnya di collab aja lah lebih seru. Oke, itu datanya tadi bukan, bukan, bukan. Coba kembali ke yang tadi. Nah, itu di sebelah kiri tuh. Nah, Titanic.csp. Itu datanya. Itu kirim ke WA dulu nanti. Refill aja, refill. Nah, itu refill. Nah, nah Titanicnya itu dikirim aja. Nanti kita pakai Google Colab aja yuk. Ahmad Maulana, Ahmad Maulana. Apa merek laptopnya Ahmad? Terus ROG, Apa? Apa? ROG, terus Apa? ROG Asus. Oh, oh. Gimana Ahmad udah jadi projectnya buat lomba? Oh, Belum? Titanicnya ya, jangan jangan main.py-nya, Titanicnya yang di ini kirim. Robot sumo. Nah, itu. Di drag aja ya. Drag aja langsung ke WA Ahmad. Nah, Ahmad nih bos. Senggol dong. Gitu Mat ya. Oke, sekarang buka Google Colab Ahmad. Ahmad hari ini mau kemana, Mat? mau pergi, Ke mana? mau ke mall. Oke, kita cepet aja lah kalau gitu ya. Ayo. Mana tuh kalau Google Colab itu ada di internet ya. Widih. Nanti ini, Mat. Aduh, kakak mau liatin desain kak juga nih. Kakak nggak kalah bagus, Mat, desainnya ya. Oke, bisa lah kita adu, adu, adu kehebatan desain nanti kalau Ahmad mau. Oke, Mat? ya, ya, ya. Di drag aja sebenarnya bisa, Pak. Market. Mana di? Coba ke PS Code-nya, PS Code-nya. PS Code-nya tadi ditutup ya. Ah itu tuh. Di drag aja dari situ. Drag aja dari situ. Nah, gitu Mat ya. Ahmad Maulana. Nggak bisa ya? Aduh, aneh banget emang. Ya, Ahmed lagi berusaha, teman-teman. Kita saksikan dulu sampai mana usahanya. Ya, itu tuh Titanic, Titanic. Ahmad main Valorant ya berarti. Kak, main GTA. GTA. Wih, kakak mau main kalau kayak gini ya. Gak ada tuh, Hmm? gak ada. Oh, GTA Ya. berapa? Coba kak bantu, boleh? Ini new notebook aja dulu, Mat. New notebook.
Oke. Ahmad Maulana. Maulana. Di rumah pakai IndiHome, Mat? Wah, Di rumah pakai apa? pakai apa? Wifi-nya. Tak ke wifi rumah. Emak. Maksudnya IndiHome atau apa gitu. Rumah yang ada, nggak tahu. Release note-nya itu di ini aja. Di exit aja. Nah. Nah, kemudian upload-nya ke situ tuh. Sebelah kiri ada di bawah tanda kunci itu. Tanda kunci. Nah, bukan bawahnya, bawahnya. Bukan, bukan, bukan atasnya. Bawah, bawahnya, bawah-bawah. Nah, itu. Nah, itu oh, Kak Ba. Nah, itu tuh ada gambar upload tuh. Nah, itu. Nah, oke. Coba Kak remote bentar. 8 woman. Kita terhubung ke Drive dulu ya. Count di mount dulu. Wow. Oke. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana. Ahmad. Ahmad. Ahmad Maulana. Mana ini? Coba saya dari sini. Kemudian upload file yang tadi. Nah, ini nih, Mat. Ahmad taruh di Drive aja ya, Mat ya. Ahmad taruh di Drive, collab notebook. Nah, di sini aja taruh nih. Nah, oke. Nah, udah. Kalau udah, sekarang ini namain dengan nama yang berbeda. Basics of Machine Learning. Oke, Mat. Refresh lagi. Ayo, ayo, ayo. Kenapa? Nah, ini collab. Ini, oh, kenapa nggak di rename? Pengantar Machine Learning. Nah, sekarang Ahmad tulis import pandas SPD. Ayo, Mat. Kayak yang tadi itu ya, import pandas SPD. Import pandas SPD. Pandas SPD. Pandas SPD. Damat SPD. ASPD. Bukan, bukan. Pandas AS. Pandas, pandas SPD. S. AS. Nah, kemudian kita perlu hmm, apa lagi ya? Ya udah ini dulu aja. Ayo, yang pertama run dulu. Nah, kemudian kita baca datanya, Mat. Ayo. Ahmad boleh ngeranya pakai shift enter aja, Mat, supaya dia otomatis membuat sel baru. Shift enter. Nah, kemudian ayo data sama dengan pd.read CSP. Sama dengan pd.read. Read. pd.read
CSP. Bind. Read underscore CSP. Underscore. Read underscore CSP, man. Nah, itu CSP. Dalam kurung, nah, bukan. Dalam kurung, tanda petik. Nah, tanda petik. Nah, kemudian itu tuh Titanic.csp itu diklik tanda titik tiganya, copy paste. Nah, nah taruh di dalam tanda petiknya. Oke, Ahmad nih bos, senggol dong. Nah, gitu Mat ya. Run, shift enter. Nah, kemudian data.head, data.head, head, Ya, head, bukan red, head, head, dalam kurung tanpa isi ya. Dalam. Nah, sekarang shift enter ini tampak datanya yang preview dari datanya. Boom. Nah, itu datanya Mat ya. Nah, gitu ya. Oke. Aman Mat? aman. Oke, sekarang kita drop kolom-kolom yang nggak diperlukan seperti passenger ID. Caranya gimana? Data sama dengan data.drop data.drop Mat, data. Mat, Data, kakak kakak izin minum. Data.drop data data lagi Mat, data. Drop dot drop dalam kurung. Kemudian tambahkan kurung siku di dalamnya. Oh, kurung siku Mat. Nah, tanda petik. Nah, itu nama kolomnya itu passenger ID, Mat. Coba lihat itu di kolom. Lihat nggak? Passenger ID. Nah, itu tulis aja persis ya. ini Iya, betul sekali. Ahmad nih, Bos. Senggol dong. Oh, jangan ada spasi, jangan ada spasi. Dia nanti salah baca soalnya kalau ada spasi. Koma, selain passenger ID, kita nama juga dihapus saja, Mat. Name, kolom nama. Koma, koma dulu. Name, kolom nama. Ini tanda petik name. Tanda petik, Mat. Tanda petik. Name itu tuh, nama itu. mana? Itu tuh dekat di itu ada kolom nama, name namanya. Nah, itu. Kemudian kita juga tidak membutuhkan kolom tiket ya. Koma lagi, kolom tiket kita nggak butuh dan kolom kabin. Kita nggak butuh ya. Lagi. Cabin. Nah, Ahmad nih, Bos. Nah, Nah, kemudian setelah kurung sikunya koma, koma, bukan setelah kurung siku, setelah kurung siku. Ini kolomnya udah habis. Bukan. Itu di dalam kurung, tapi di luar kurung. Nah, koma aksis sama dengan aksis, aksis sama dengan satu. Oke. Nah, sekarang Ahmad tinggal run. Nah, udah. Sekarang kita coba hmm,
Isi kolom yang apa data yang hilang. Coba sekarang Ahmad cara mengecek data yang hilang tuh data.isnul.sum. Ayo. Data.isnul isnul. Ah, itu enter aja langsung. Nah, dia dot dalam kurung dot sum. Bener dalam kurung, kemudian dot di luar kurungnya. Dot sum. Sum. Pakai ini aja tanda keyboard panah ke bawah aja kalau mau, Mat. Nah, enter. Nah, dalam kurung. Dalam kurung. Nah, sekarang coba di run. Boom. Nah, itu tuh. Jadi kolom yang ada itu, yang nol itu datanya udah bersih, Mat ya. Sekarang yang kolom yang ada datanya belum bersih itu. Kolom umur 177 data hilang, kemudian kolom embark dua data hilang. Nah, sekarang pertama kita isi yang embark itu dulu pakai huruf S aja. Atau lihat dulu dah. Data kurung siku embark. Data data kurung siku nama kolom embark. Nah itu tuh di bawah itu. Nah, dot setelah dot unique unique dalam kurung run. Nah, nilainya tuh S, C, dan Q. Sekarang langsung saja kita isi pakai S aja ya. Data yang none itu bukan data, Mat ya. Itu adalah data yang hilang. Sekarang kita isi pakai S. Caranya gimana? Data kurung siku embarked. Tanda petik embarked. Dot fill NE fill N fillna 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 man. L FILL ah FIL nggak F tahu ah. FILL pil Minta aja. pil NE ini nih pil E. Nah, apa yang kita pakai mengisinya? Sekarang isi pakai dalam kurung itu tulis mat tanda petik S. S-nya besar. Koma in place sama dengan true. Bang, In place in place in in place in. Nah, itu tuh di kedua. Nah, enter. Sama dengan true. T-nya besar. True ada E-nya, ada E-nya. Nah, sekarang run. Tetapi oke.
Tetapi Ahmad, coba di copy baris ke atau cek aja lah data embarked gitu. Data embarked kemudian shift enter. Data embarked. Shift enter. Nah, itu ternyata hanya ada dua mat ya tadi yang hilang. Jadi sekarang kita drop aja dah kolom ini ya. Gimana caranya? Ayo. Data sama dengan data.drop. Enggak, bukan di situ. Mau buat lagi. Oke. Data sama dengan data.drop. Bukan, ada datanya data sama dengan gitu. Data sama dengan data.drop. Nah, yang di drop itu embark, Mat. Dalam kurung, tanda petik embark. Eksisnya satu juga ya. Tanda petik dulu. Kurung siku, bukan pakai kurung siku. Kurung biasa. E-nya besar. Aduh, ngantuk lagi saya. Embark. Udah, Mat? Coba lihat. Ya, embark. Oh, embark. Koma eksis sama dengan satu. Eksis sama dengan satu. Nah, itu enter aja nanti, Mat. Nggak usah pakai keyboard ya. Kalau ada tulisannya gitu. Run, Mat. Dah. Nah, sekarang kita cek yang bagian age ya. Ada tadi sebanyak 177 baris yang hilang. Nah, kita isi pakai yang begini, Mat ya. Kita isi pakai yang begini deh. Kak, contohin, buatin dulu fungsi mungkin ya untuk mengisinya. Def, fill age gitu ya. Nah, ini row. Kemudian hmm, pd.is null pada row age. Ini artinya kalau dia benar, ada data yang hilang di sini. Kalau row-nya PC class, P class sama dengan satu, maka tolong return H1. Nah, sekarang apa itu H1? Ini kita definisikan di sini. H1 sama dengan data yang mana P class-nya itu sama dengan satu. Kemudian saya ambil yang kolom H, tolong isi pakai median. Median dalam kurung. Nah, H2 ganti angka ini pakai 2, Mat ya. Ayo. Di tempat yang sama. Ini di kopas aja di sini taruhnya. Sampai H3. Ayo. Mana? Kontrol aja. Udah di copy. Habis itu Paste di bawahnya itu. Nah, buat H2 ya. Ganti fisik P kelasnya juga pakai 2 ya. mana? Ini.
Bukan, bukan. Itu yang sama dengan satu kan itu masih. Ganti satunya pakai dua. Mana? Nah, Bukan. Lihat coba, lihat. Nah, sama dengan satu katanya tuh. Itu udah benar H2. Itu sama bukan, bukan. Ada yang sama dengan satu. Bukan, bukan, bukan itu, bukan itu. Coba baca datanya dengan teliti, Mat. Sama dengan satu. Lanjut cara bacanya ya, lanjut ke kiri. Nah, itu. Oke, sekarang H3. Buat H3. Oke, run, Mat. Tinggal di run. Nah, sekarang yang itu return H1 ya. Kalau sama dengan satu, return H1 gitu. Bukan, bukan. Itu tuh di return H itu, Mat. Return H kan katanya. Nah, satu, ada satunya. Oke, elip. Elip row P class sama dengan 2, return H2. Gitu, Mat. Ayo. Itu di kopas saja. Bukan, bukan, bukan itu. Yang di kopas itu yang ini nih. Nah, ini. Nah, itu ditaruh di bawah. oh, Enter. hah? Kemudian sejajar sama if. Sejajar sama if. If yang tengah. Nah, gitu. H2. Ganti satunya pakai 2 ya. Itu juga tuh. Itu juga. Nah, itu. If-nya pakai elip, Mat. If-nya pakai elip. If yang kedua itu pakai. Oh ya udah nggak apa-apa deh. If aja. Sama aja sih. Sekarang terakhir sejajar sama if paling atas. Paling sejajar sama if itu juga. Yang tadi itu. Ya. Return. Bukan, bukan, bukan. Langsung return kalau yang terakhir, Mat. Karena udah nggak ada lagi sih. Return H3. Nah, tapi nggak ada if-nya, nggak ada if-nya. Hapus saja, langsung return, Mat. Nggak ada if-nya, nggak ada baris sebelumnya itu. Nah, itu nggak ada, hapus saja. Pos. Hapus, ya hapus. Nah, return-nya itu sejajar sama if ya. Nah, mantap. Kemudian terakhir return sejajar sama if paling atas banget tuh. Return lagi, return row kurung siku age. Sejajar sama if paling atas banget. Yang mana? Enter dulu. Ntar. Nah, itu if paling atas, paling atas. Ada if. Nah, itu. Return row kurung siku age ya. Row, row. Row dulu. Ada tulisan row karena parameternya row. Row ya, kurung siku age. Tanda petik age. A-nya gede. Oke, run. Nah, sekarang kita aplikasikan ya. Data kurung siku age sama dengan age. A-nya besar pakai tanda petik sama dengan di setelah ini, setelah kurung sikunya sama dengan data.apply.
apply, 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 apply. Nah, apply, enter. Oke, dalam kurung fungsi itu, Mat. Fill age, itu fungsinya namanya fill age tadi. Nah, itu di kedua itu. Fill age, enter. Koma, axisnya sama dengan 1. Axis, ada tulisan axisnya ya, supaya axis sama dengan 1. Oke, run. Oke, sekarang Ahmad boleh cek lagi, pasti dia udah 0 ya, yang hilang datanya. Data.isNull.sum. Atau ya, silahkan. Ya dah. Ya, ayo. Cause I don't care. One with my baby. Nah, 00 semua ya. Oke, udah bersih datanya. Nah, sekarang kita perlu apa namanya? Shift enter aja, Mat, pakai supaya langsung otomatis dia tertambah sel baru. Nah, sekarang, Mat, kita perlu melakukan pengisian variabel dummy, ya. Jadi caranya gimana, Kak? Caranya data sama dengan Data dengan pd.getDummies. pd pd pd.getDummies. Get underscore dummies. Nah, itu tuh, enter. Dalam kurung, data, oh bentar, Mat, bentar. Data ini harusnya ini, Mat, data seks ya. Ini jenis kelamin di sini, seks. Oke, pd.getDummies. Dalam kurung di sini tulis eh data kurung siku seks ya. Data kurung siku seks. ah Kurung siku seks. S-nya besar. Oke, oh, bentar. Koma setelah kurung sikunya drop first sama dengan true. Koma setelah kurung sikunya. Setelah kurung sikunya koma, Mat. Drop first sama dengan true. Drop underscore first. Drop, drop drop, drop, drop. drop D-nya besar. D-nya kecil aja. Drop. D-nya kecil aja, sorry. Underscore first. ini Ya, sama dengan true. Yap. Sekarang coba di run. Oke. Nah, sekarang intinya adalah Amat kakak kasih library.
Ini dia library-nya. Ini Ahmad Kopas di situ, ya. Ini library yang kita pakai. Nah, itu Mat. Sklearn namanya ya. Oke, Kopas di bawah itu. Nah, run. Bisa don't care. Udah, shift enter. Ya, salah. Hmm. Oh, ini di klik enter Mat, di itu. Klik enter di bawah itu Mat. Di enggak. Classifier from itu. Itu tuh garis merah. Enggak, bukan di situ. Di tengah-tengah itu. Bukan di situ. Tengah, ke tengah, 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 tengah. From. Terus tengah. Nah, itu klik enter. Enggak. Setelah kata promnya. Nah, di situ. Nah, coba di run. Ada promnya, ada promnya ya. Prom dulu bilang. Nah, di situ dari situ sebenarnya tadi. Enter. Nah, kemudian itu naikkan. Oke, run. You gotta like. Nah, sekarang X sama dengan X besar kita buat variabel prediktor namanya ya. Oh, jangan klik itu. X besar ya. X besar sama dengan data.drop survive. Bukan, Mak. Bukan X. X aja ya, X. X. Nah, sama dengan, ya betul. X sama dengan data.drop drop dalam kurung survive. S-nya besar pakai tanda petik. You gotta like Ahmad 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 Ahmad. Damat survive. S-nya besar tak pakai tanda petik. S-nya besar pakai tanda petik. Survive. Survive. Pipe. Bukan pape, pipe. Pakai I. A-nya pakai I. Survive. A-nya nggak usah ada ya. A-nya nggak usah ada. Pipe. Nah, gitu. P-nya pi aja. Pi. Nah, gitu. Survive. Ada D-nya terakhir. Ed. E-nya dulu. E-nya dulu. Nah, koma eksis sama dengan satu. Buka di dalam tanda kurungnya ya. Koma eksis sama dengan satu. Kemudian Y sama dengan di bawahnya itu klik enter. Bukan. Klik enter. Y sama dengan data survive. Data pakai kurung siku survive. Data dulu. Kata datanya dulu. Kurung siku survive. Ada tanda petiknya.
Oke, sekarang run. Sekarang kita buat train testnya ya. Kita pecah datanya jadi data training dan data testing. Caranya gimana? X train atau X besar train, koma X besar test, kemudian Y besar train, Y besar test, train test split. Nah, yang ditaruh di dalam kurungnya mat, ayo. X, Y. Apa? X, Y. X, Y. koma, Y, Koma, koma, test size sama dengan test TST, TST, TEST, apa? TEST, test size. Nah, itu di bawah itu. Test size. Nah, itu sama dengan 0,25 atau Nol, koma, 0,2 aja. 2. dua. Oke, sekarang di run. Eh, eh. Oh, what happened? Aman, Mat? Nah, sekarang ini kakak fotoin kode ya. Ini Ahmad turut, tapi nanti ditulisnya per baris, Mat ya, per apa namanya? Jangan dalam satu sel ya. Oke? Ini lihat nanti dilanjutkan. Ahmad nanti mau ini mau pergi mungkin ya. Nah, itu kodenya, Mat. Sisanya ya. Ah, Oh, ini bukan pakai koma ya, tapi pakai titik. Cancel dulu bentar. Ini pakai titik ya. Oh, salah lagi. Nah, run, Mat. Ayo. ini. Iya. Silahkan Ahmad di run. Mana? Itu yang terakhir itu. Nah, Ini. nanti ya, nanti itu ya ditulis kode sisanya. Oke? Yang kakak Oke, kirim fotonya itu. apa di It, save? ya, itu nanti per baris ya ditulis, jangan di dalam satu sel. Oke. Oke? Jadi ini Oke. apa? Gimana? Jadi dihapus aja gak apa-apa. Oh, jangan dihapus semuanya ini. Itu lanjutan, itu yang kode yang kakak kirim itu lanjutannya, Mat. Ah, oke, oke, boleh. Foto itu. Oke, itu di save aja. Oke, thank you so much. Ada Save-nya gimana? pertanyaan? Hmm? Save-nya gimana? Ini udah ke save sih di Drive Ahmad. Coba periksa Drive. You got a light. Drive. 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 Bukan driver. Bukan. Nggak ada R-nya. Ah, Drive. 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 Bukan derupe. Drive. E. Enter. Nggak ada R-nya. Nggak ada R-nya. Nggak ada R-nya. Nah, Google Drive. Nah, login. nah, Nah, itu ya nanti di situ. Oke, oke. cukup dari Kak. Ada pertanyaan, Ahmad? Tidak, tidak. Oke, hati-hati ya nanti. See you. Bye-bye. Tidak.